Halo Scorer, balik lagi di Cross Culture bareng gue. Gue sekarang lagi sama Mas Niko dari Kandang Klambi. Kita mau ngobrol sama dia soal jersey. Halo Mas Niko. Halo Mas, Gimana kabarnya? luar biasa. Luar biasa ya? Ya. Oke. Luar biasa nih, kita sekarang lagi di Kandang Klambi nih. Iya. Kandang Klambi ini apa sih? Boleh diceritain nggak? Oke, sebelum gue nyeritain kandang Klambi, gue mau nyeritain backstory-nya dulu ya. Boleh. Oke, sebelumnya gue kenalin nama gue Niko. Gue punya sebuah media baju bola original namanya Klambi Bola. Jadi Klambi Bola ini gue bentuk 4-5 tahun lalu lah pas pandemi. Tahu sendiri lah orang-orang pas pandemi itu kan pada bosen, pada bingung mau ngapain selain ngaduk dalgona kan. Oke. Ada yang review kuliner, ada yang review produk. Nah, gue nyari kesibukan gimana kalau misalnya gue bikin sebuah media baju bola original lah gitu. Apa namanya Klambi Bola gitu. Nah, di sini gue beritain baju bola baik yang di luar negeri maupun di lokal. Nah, jump in ke kandang Klambi, gue bikin museum dan kafe ini gitu. Yang asalnya itu dari koleksi gue pribadi aja sendiri gitu. Oh gitu. Okay. Jadi daripada ngedokem di kamar gue doang nih baju-bajunya, gue pindahin ke sini lah, gue bikin sebuah konsep dari kandang Klambi ya, museum dan kafe baju bola original gitu sih. Oke. Nah, terus pas lo bikin Kandang Klambi ini sebetulnya apa tujuannya gitu? Apakah lo ingin mamer koleksi jersey aja, lo pengen ada edukasinya apa gimana? Mamer pasti ya. Nah iya, pasti wajib. Yang selain pamer sih sebenarnya karena gue tinggal di daerah yang industri ya, Tangerang gitu. Gue tahu habit warga sini kayak gimana, jadi gue cobalah ngasih edukasi ke awam-awam di sekitar sini gitu soal jersey original. Nggak harus mereka punya, nggak harus mereka beli, tapi mereka tahu aja dulu gimana sih jersey original tuh, handfeel-nya gimana sih, tampilannya gimana sih, cara mendapatkannya gitu aja dulu sih. Oke. Awareness dulu yang penting. Dan sejauh ini gimana responnya kalau boleh tahu? Ini udah berapa? Udah setahun ada? Kalau kandang Klambinya sendiri baru jalan 6 bulan sih. Baru 6 bulan. Okay. Responnya dari yang gue lihat pas orang-orang kesini tuh penasaran, megang-megang. Nah itu emang tujuannya sih, biar mereka penasaran megang dulu tampilan jersey original yang mungkin mereka lihat pemain di lapangan atau mereka lihat di Instagram aparelnya, Instagram klub atau Instagram timnas Indonesia. Nah, abis itu mereka juga mulai pada ngontek, Mas, ini dijual nggak, nanya ke pegawai, ini dijual nggak sih, gitu-gitu. Itu aja dulu sih dari respon-respon masyarakat. Oke. Kalau jangka panjangnya ada nggak sebetulnya? Kan ini mungkin baru mulai kan, tapi bener. apa sebetulnya? Ada goal jangka panjang nggak? Aim jangka panjangnya sendiri pengen jadi tempat one stop football sih untuk daerah sini. Daerah sini gitulah. Nggak harus soal jualan ya, tapi kalau misalnya ada komunitas kolektor jersey atau awam yang mau belajar barang jersey original gitu, bedah jersey gitulah, ya tempat ini sangat terbuka banget sih buat itu ke depannya. Oke. Nah tadi kalau kita ngomongin kan Mas bilang ini semua yang dipajang sini dari koleksi pribadi. Iya. Kalau boleh tahu mulai koleksi jersey bola original dari kapan? Kalau ngoleksi jersey original sih dari 2013 ya, waktu itu masih SMP kelas 3 gitu. Ingat banget waktu itu masih nge-scroll forum, masih nge-scroll Kaskus. Dulu ada hal lucu juga ini, jadi dulu pas gue belum tahu jersey original, buka forum Kaskus, ngepost jersey KW gue, dimarahin sama adminnya. Dari situ mungkin langsung tergerak, anjir gue beneran jersey ori nih, akhirnya dari situ taubat lah. Beli jersey original, mulai ngeposting, mulai rutin diskusi gitu. Walaupun anak SMP ya, mulai rutin diskusi, mulai belajar. Ya udah dari situ mulai keracunan. Ini nggak jersey pertama yang dibeli apa yang ori? Dulu tuh ada fisik store ya, fisik football store di American Motorspong. Dulu masih jualan jersey lokal. Gue beli semen Padang. Itu banget semen Padang tuh. Dan itu masih ada? Udah dijual sih sayangnya. Tapi digantikan oleh jersey yang lebih baik lagi. Nah terus kan dari 2013 terus kayaknya akhir-akhir ini kan kayaknya peaknya pas pandemi itu ya. Betul. Itu lu ngeliat perkembangannya gimana dari 2013 mungkin sampai sekitaran 2022, 2023? Kalau perkembangan jersey original sih bagus ya. Maksudnya semakin kesini tuh semakin banyak yang aware, semakin banyak yang pakai juga. Semakin banyak yang nyari tahu itu juga sih. Lewat media gue banyak yang DM, Mas cari ini gimana, cari itu gimana, cara ngebedain ini gimana, banyak yang nyari tahu juga sih.
Itu sih kalau perkembangan yang positifnya gitu tentang jersey original, banyak yang nyari tahu. Oke. Nah terus tadi kan lu bilang lu juga punya media kelambi bola ini kan? Bener. Ini kalau kelambi bola ini apa sebetulnya tujuannya lu pertama bikin ini? Di skena jersey itu dulu belum ada akun yang bener-bener secara rutin ngeberitain rilisan baru, Oke. ngeberitain apa namanya dinamika di dalam skenanya, Oke. meng-highlight kolektor secara personal itu belum ada. Jadi dulu tujuan gue sih yaitu memberitakan, meng-highlight, membahas dinamika yang mungkin nggak orang lain awam tahu gitu loh soal skena jersey ini. Di samping itu yang benar-benar gue tekankan di Kelambi Bola ini, ya gue pengen banyak kebahas soal brand-brand lokal dan tim-tim lokal, terutama di Liga 1, Liga 2 mungkin orang-orang udah familiar ya, tapi Liga 3, Liga 4 itu banyak orang yang belum mau tahu karena mungkin anggapannya hutan rimba gitu Liga 3 dan Liga 4. Jadi gue coba ngangkat banyak banget sih brand-brand yang gue juga sendiri juga, wah ada brand ini. Akhirnya gue angkat, klubnya gue angkat, yang mereka juga akhirnya merasa terbantu, merasa ya kita tumbuh bersama-sama gitu. Itu lewat awareness yang gue bangun di sosmed. Tapi kalau kita ngomongin jersey klub Liga 3, Liga 4 nih mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir banyak juga yang akhirnya meledak ya? Iya. Itu menurut lo kenapa? Kenapa akhirnya mereka bisa muncul ke permukaan? Salah satunya karena akses belinya gampang. Itu aja dulu sih. Karena sebagus apapun, se-booming apapun, kalau misalnya secara akses beli dan customer service-nya dalam tanda kutip buruk gitu ya, orang nggak bisa punya juga. Gitu. Itu sih yang penting sih, akses dan ketersediaan produk. Gitu. Ini ada faktor nggak apa? Kalau nggak salah sempat ada yang bilang kalau di Liga 3 atau Liga 4 gitu, bahwa aturannya buat desain jersey lebih longgar. Iya, lebih longgar dan desainer setelah bisa lebih ekspresif gitu lah ya. Betul. Ada juga sih, jadi orang mungkin dengan Liga Eropa udah boring kan, desain dan warnanya, mereka nemu mungkin ini juga jadi salah satu faktor kedaerahan mungkin ya. Misalnya teman saya mungkin dari daerah Wonosobo, PSIW ngeluarin jersey, dari daerah Klaten, dari daerah Jawa Timur, Batu ngeluarin jersey, itu juga jadi salah satu faktor sih, selain karena secara eksplorasi desain bisa lebih bebas. Gitu. Iya. Sekarang kayaknya udah makin banyak yang mangkat ke daerahan ya? Iya, betul. Jadi mereka punya identitas itu. Dan bisa jadi oleh-oleh juga. Iya, betul. Pulang ke Batu Malang, pulang ke Mojokerto gitu-gitu, bisa jadi oleh-oleh gitu sih. Mungkin kalau dari Mas Niko boleh nggak ada jersey Liga 3 atau Liga 4 mungkin dari 2-3 musim terakhir yang Mas suka apa desainnya? Kalau secara spesifik nggak ada sih, karena kalau Liga 3, Liga 4 itu saya ngoleksi juaranya, itu nomor 1. Tapi kalau ditanya yang disuka apa, sebenarnya Persebi Boyolali ya. Yang sapi itu. Yang sapi, itu nggak ada yang ngalahin. Itu kalau di luar negeri itu secara setara sama Herenven dari Belanda. Motif susu, motif apa namanya? Frisian flag itu kan ya. Yang biru merah putih. Nah, mungkin secara karakteristik desain sama ya, itu unik banget sih, motif sapi gitu. Nah, ini yang saya pengen bahas karena Kelambi Bola ini beberapa saat lalu ngepost. Ngepost katanya skena kolektor jersey ini lagi membosankan. Katanya. Itu boleh dijelaskan ini statementnya kuat juga nih. Bener. Boleh jelasin nggak? Membosankan sih, itu sebenarnya personal ya, cuman banyak diamini ternyata. Gitu. Apa kalau boleh tahu, kalau dari Mas Niko, apa penyebabnya ngomong gitu? Secara personal, ya tadi kita tarik ke belakang lagi, skena ini tuh peledaknya hanya di menengah ke atas gitu ya. Hanya atas nama lifestyle atau fashion atau look semata gitu. Cuman banyak banget yang belum dapat akses informasi produk secara masif dan mudah gitu di tengah marketplace yang bejibun ini gitu. Karena kan nggak semua orang di Jabodetabek ya. Banyak yang jersey lokal ataupun tim nasional itu harus minta just tip ke daerah Jakarta. Itu kan di tengah masifnya marketplace dan informasi kan sangat disayangkan gitu loh, sampai just tip gitu loh. Yang kedua mungkin brand-brand lokal nih ya, ini saya ngomong berdasarkan pengalaman sendiri ya. Brand-brand lokal ini banyak yang mungkin nggak amanah gitu dalam memproses pesanan dari customer gitu. Dan tidak konsisten secara kualitas. Jadi ketika hype-nya ada,
ayo kita dukung jersey original, dukung klub favorit kalian, dukung timnas sudah ada di aparel lokal nih. Tapi secara ketersediaan produk, secara kualitas belum bisa konsisten, itu kan jadi kayak, ngapain sih? Gue bela-belain ngeluar duit segini, gue bela-belain PO berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi gue nggak dapetin yang sebanding dengan yang gue keluarkan gitu. Oke. Itu sih. Itu faktor kebosanan yang kedua. Yang ketiga, mungkin ini sangat-sangat scope-nya sempit banget ya informasinya. Cuman ada beberapa penggorengan harga gitu lah, terutama untuk jersey-jersey yang lagi booming gitu. Ya itu jadinya kolektor awam atau baru datang itu udah takut duluan sebelum mereka berani buat ngebayar jersey itu gitu. Oke. Jadi skena jersey sekarang membosankan karena kurang welcome ke orang-orang baru sih. Oke. Saya mau address ya tadi yang poin kedua tadi kan masalah kualitas ya. Betul. Nah ini kan ya ini kita langsung aja lah terang-terangan kan emang kalau sekarang Expo yang baru kadang seringkali ada komplain. Betul. Nah, tapi yang saya pengen tahu Mas Niko nih ngomongin Expo aja untuk timnas, apa juga produsen untuk klub-klub lokal juga mengalami isu yang sama? Klub-klub lokal mengalami isu yang sama, cuman kalau misalnya secara kualitas gitu, kita masih bisa memaklumi ya kalau misalnya klub-klub lokal gitu dan brand-brand yang Liga Tier 2 dan Tier keempat gitu. Mereka mungkin masalahnya di konsistensi waktu aja kalau misalnya klub lokal. Cuman kalau misalnya kita meng-highlight timnas dan Expo, ya memang betul secara fakta ada komplainan gitu. Cuman ya harapannya kan ada KJTI juga gitu sebagai wadah pecinta jersey timnas Indonesia, ya bisa mengawal lah supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi minim komplain karena jujurnya saya rajin nih ke GBK nih. Untuk timnas itu udah banyak banget loh yang pakai jersey Expo original dalam berbagai grade, player issue, stadium dan supporter versionnya. Itu tuh pemandangan yang sangat enak banget ngeliat orang-orang tuh pakai jersey ori Expo gitu di saat match day gitu. Jadi mungkin karena Expo tuh pegang timnas, jadi pasti ekspektasi lebih tinggi. Betul, iya, ekspektasi lebih tinggi. Tolonglah di secara delivery produk dan kualitasnya ditingkatkan karena antusiasnya tinggi banget. Iya benar. Mudah-mudahan Expo denger ya. Halo. Nah, kalau yang tadi yang ketiga soal goreng-penggorengan, ini kan mungkin udah agak lama ya. Betul. Dan saya juga menyadari ini, cuma juga bingung apa solusinya gitu. Karena ini demand supply market aja kan sebetulnya. Solusinya sih mungkin saya jujur juga belum tahu nih solusinya apa. Karena kalau solusinya tahu, saya udah dapetin barang dengan mudah gitu kali ya. Benar juga. Ya mungkin informasi soal cara mendapatkan jersey itu ke awam diperbanyak kali ya. Karena kalau awam nih taunya cuman mungkin jersey original TikTok dan Instagram gitu. Story Instagram yang jualan-jualan. Cuman jika menyelami lebih dalam ke mungkin carousel, ke Facebook, itu bisa bisa nemuin Facebook group lah. Bisa nemuin barang-barang yang mungkin belum digoreng harganya. Jadi ketika orang tahu soal itu, oh ternyata harganya nggak sebegitunya, maka harga gorengan itu mungkin akan melandai lah, bukan turun ya, melandai sedikit. Karena orang udah tersadarkan bahwa, oh di Facebook bisa nih dapetin dengan harga segini gitu. Makanya ya itu tugas Kelambi Bola sebagai media mungkin menginformasikan bahwa untuk dapetin jersey original nggak hanya di satu tempat loh. Kita juga kadang ada di Facebook yang kalian juga bisa selami gitu. Itu sih. Itu tanggung jawab sebagai kolektor lama aja. Dan ini kayaknya kan mungkin sekitar setengah tahun terakhir lah kerasa kayaknya mungkin di luar jersey timnas desain baru sama Expo kayaknya hype jersey agak turun sedikit nih kayaknya. Paling nggak acara-acara bazar atau kayak exhibition gitu udah agak berkurang nih. Itu Mas ngerasa ada faktor lain nggak selain mungkin ekonomi juga sekarang lagi terlalu bagus, ada faktor lain nggak? Di samping karena mungkin daya beli menurun ya yang di-mention tadi, mungkin acaranya terlalu banyak mungkin ya. Terlalu sering dalam satu kurun waktu yang berdekatan gitu. Kalau kita lihat dulu yang Blokor itu kan 1-2 heboh. Terus ada juga yang di Bintaro The Forum 1-2 heboh. Itu kan besar. Cuman
itu kan diadakan dalam jangka waktu yang tidak berdekatan. Nah, mungkin itu sih faktornya sih. Timing aja. Timing ya. Kalau boleh tahu, ini kan di belakang nih banyak jersey timnas nih. Ini berarti dari koleksi Mas Iko semua? Iya, koleksi saya pribadi yang diangkut ke sini. Oke. Mas Iko, boleh dong kalau mau tahu itu cerita jersey Boas ada apa? Oke, diambilin dulu ya. Boleh monggo. Oke, jadi ini jersey Boas, koleksi gue pribadi yang dia pakai di AFF 2016. Tapi ini replika ya, bukan MW-nya dia. Nah, ini ceritanya Boas tuh termasuk pemain yang susah diminta tanda tangan. Oh gitu. Jadi lucunya waktu itu kita nungguin di lobi hotel, mereka masih latihan di Karawaci dulu pas AFF 2016. Jadi ketika Kakak Boci ini tahu ada gerombolan yang nunggu di dalam lobi hotel, dia keluar sebentar ke Indomaret beli es krim. Oke. Jadi ketika masuk tangannya repot gitu. Sengaja. Itu jadi cerita lucu sendiri sih. Cuman ketika kita minta ya dia tetap humble gitu, tetap mau ngasih. Cuman dia emang ada intrik-intrik aja gitu. Biar kesannya menantang ke yang minta tanda tangan gitu. Ini sih cerita dari jersey Boasnya. Lucu. Terus mau yang lain lagi? Boleh sih. 2 aja kali ini ya. Boleh langsung. Van Bagden. Kalau ini jadi cerita awal gua dulu hunting tanda tangan pemain bola ya. Oke. Masih SMP SMA lah awal-awal nyoba di lobi hotel, anak bocah gitu. Ya pemain-pemain ya dulu belum segarang sekarang. Fans-fans yang masuk ke hotel. Lebih sedikit dulu. Lebih sedikit banget, malah bisa dibilang nggak lebih dari 5 orang lah yang hunting. Gitu. Makanya ini mungkin nggak nyampe 2 hari lah dapat semuanya ini. Oke. Bisa langsung dapat tahun 2012. 2012. 2014. Ini jersinya pas AFF 2012. Zaman naturalisasi awal lah kayak Bahdim, Van Dijk, Gonzales. Terus kalau ini? Nah kalau ini nih karena gue juga suka koleksi jersey juara ya, ini pas timnas dapetin SEA Games medali emas pas pelatihnya Indra Syafri. Jadi ini gue ngejarnya bertahap tiap pemainnya. Jadi kalau misalnya ada klub yang lagi away ke Tangerang mau lawan Persita, gue samperin hotelnya, misalnya Persis Solo ada Sananta sama Sananta Irfan Jauhari, terus Barito ada Bagus Kava. Iya berarti satu-satu benar. Iya, terus Marcelino pas timnas satu-satu, PSIS Dewa Berapa lama nih sampai akhirnya lengkap begini? Ini juga belum lengkap. Oh iya? Setahun lebih kali. Oh wow. Ada beberapa pemain yang belum gua dapetin. Oke. Itu sih seru, cuman menantang. Mungkin kalau sekarang udah lebih susah ya? Wah, lebih susah. Iya. Saingannya banyak. Iya. Cuman kalau misalnya hunting ke klub lebih mudah lah. Oh gitu. Gitu. Kalau yang ini? Kalau yang ada ini cerita apa nih? Sama sih. Pas sama ini ketika satu hotel sama Kakak Boci juga, kan Samu. Tapi ya dia lebih mudah lah dikejar tanda tangannya waktu itu. Ada alasan nggak kenapa lo dapet jersey dia specifically? Han Samu karena waktu itu ya ngincer back tangguh aja sih. Itu masih muda juga kan, masih di bawah 25, terus dia abis juara AFF U19, dipanggil timnas senior, ya jatuhin pilihan sini aja gitu. Udah paes ya? Agak baru nih. Jadi ini koleksi tanda tangan gue yang termasuk terbaru ya, Marten Paes. Ini dapetinnya bukan di Hermon, bukan di hotel timnas. Oh terus? Jadi waktu itu kan gue sempat ngejar kan Marten Paes pas ketika awal-awal dia di naturalisasi juga. Nggak dapet tuh, karena fans sudah keburu bergerombol, staffnya menahan gitu. Takutnya kan dia capek atau gimana. Ya gue pulang gitu, terus beberapa minggu kemudian ada berita si Marten Paes ini diundang salah satu brand minuman berenergi ke Ice BSD. Jadi malah dia nyamperin gue ke sini, berarti itu ke Tangerang. Jadi gue cobalah untung-untungan buat ke Ice BSD itu, nggak ada pendaftaran meet and greet atau apa, gue cuma pure ke bawah jersey dia aja. Terus pas dia speech di depan kan ada interview juga sama host gitu. Gue cobalah jembrengin jersey Marten Paes karena gue iseng dan nggak masuk list meet and greet. Dia nyoba nanya ke PIC acaranya,
Ya mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada orang yang ngibasin jersey gue, dia ikut dipanggil aja ke depan buat tanda tangan. Akhirnya gue dapet lewat jalur itu. Wow. Jalur ditunjuk Martin Paes. Oke. Gitu ini sih. Expo yang pertama kemarin ya? Expo kiper yang pertama kemarin, ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya? Iya. Terakhir aja. Apa yang mungkin lo pengen lihat dari scene perjersian ini? Apa yang pengen lo lihat? Bisa semasif scene sneaker sih. Oh, oke. Ya, Oke, apa ini dalam perihal penjualan, apa popularitas atau awareness terhadap originalitasnya kali ya. Oke. Karena ya itu aja tujuannya sih. Orang Iya. pakai jersey original aja udah itu doang. Oke. Masalah nanti mereka mau jual lagi atau mereka dapetinnya gimana, itu lain hal, tapi pengen banyak orang yang semasif itu pakai jersey original. Oke, ini gue belum bahas nih dari tadi, tapi menurut lu kenapa penting orang belinya yang original? Kenapa? Ya karena gue merhatiin industri UMKM lokal juga ya, untuk menghidupi juga, gitu. Untuk menghidupi brand-brand lokal gitu, karena ya di samping hype brand luar gitu kayak Nike, Adidas di Indonesia, kita juga perlu untuk men-treatment hal yang sama ke brand lokal gitu loh. Blokor pakai brand lokal, Blokor pakai jersey sapi Persebi, Blokor pakai jersey FC Bekasi Kalma, itu dipakai jalan, nah itu treatmentnya gue pengen sih sama gitu terhadap sama jersey luar gitu. Iya, oke. Apresiasi buat. Iya, apresiasinya setara gitu lah. Dan dianggap keren juga gitu. Iya, keren kok. Iya, betul. Gitu oke, makasih banyak Mas Iko. Iya, sama-sama Mas, dan Skor Indonesia. Thank you banget.